Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tian Pradinita. Kali ini saya akan membahas materi kelas 10. Di video kali ini saya akan membahas materi kelas 10, yaitu membahas mengenai teks biografi. Ada yang pernah membaca? Ada yang tahu apa itu teks biografi? Mari kita bahas sama-sama apa itu teks biografi ya. Nah, secara umum teks biografi dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup seseorang tokoh ya, tokoh ternama. Nah, dalam struktur teks biografi kalian akan menemukan sejarah hidup ya, pengalaman hingga kisah sukses dari tokoh yang dikisahkan. Nah, apakah di antara kalian ada yang sering bingung membaca teks biografi dengan autobiografi? Oke, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai pengertian teks biografi. Sebenarnya antara teks biografi dan autobiografi itu berbeda ya. Nah, untuk struktur teks biografi ditulis oleh orang lain, sementara teks autobiografi ditulis oleh orang atau tokoh itu sendiri. Nah, sebuah teks biografi dikatakan faktual jika berdasarkan fakta atau kenyataan hidup tokoh yang dibahas dalam teks tersebut ya. Nah, yang harus dipahami di sini ada hal-hal yang dimuat dalam teks biografi. Nah, apa sajakah itu? Sebenarnya ada beberapa poin penting yang umum dibahas pada struktur teks biografi. Antara lain, yang pertama adalah latar belakang keluarga tokoh. Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan tokoh. Yang ketiga, riwayat pekerjaan tokoh. Yang keempat, prestasi tokoh. Dan yang terakhir, informasi lain yang mendukung biografi tokoh. Nah, itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang harus kalian pahami ya, untuk materi kelas 10 ya, mengenai teks biografi, kalian juga harus tahu ciri-ciri teks biografi. Nah, apa sajakah ciri-ciri dari teks biografi? Nah, yang pertama adalah berisi fakta kisah hidup tokoh yang ditulis. Nah, yang kedua berbentuk narasi yang ditulis dengan gaya penulisan yang semenarik mungkin ya. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga bersifat inspiratif sehingga dapat mempengaruhi pembaca ya. Kemudian yang selanjutnya berisi motivasi sehingga dapat dicontoh pembaca. Selanjutnya, memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis. Nah, ini yang terakhir ya, memiliki struktur baku yang meliputi orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi ya. Nah, setelah membahas ini, kita juga harus memahami jenis-jenis teks biografi ya. Lalu dalam jenis-jenis teks biografi itu ada apa saja? Nah, dalam jenis-jenis teks biografi ini dibagi menjadi 5 ya, yaitu yang pertama berdasarkan penulisannya. Berdasarkan penulisannya, teks biografi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama biografi bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang lain. Nah, yang kedua, autobiografi bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan isinya. Kalau tadi kita membahas berdasarkan penulisannya, sekarang kita berdasarkan isinya.
Berdasarkan isinya, teks biografi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, biografi perjalanan hidup. Bila dalam teks biografi dikisahkan perjalanan hidup atau bagian-bagian perjalanan hidup yang berkesan mengenai tokoh tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, biografi karir. Bila dalam teks biografi hanya membahas perjalanan karir tokoh tersebut hingga mencapai sukses. Nah, yang selanjutnya berdasarkan izinnya. Berdasarkan izinnya, teks biografi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yaitu authorized biografi. Bila teks biografi tersebut penulisannya mendapatkan izin atau dengan sepengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Yang kedua yaitu unauthorized biography. Bila teks biografi tersebut penulisannya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Nah, jenis teks biografi ini biasanya terjadi bila tokoh yang dituliskan telah wafat dan tidak ada anggota keluarga tersebut yang dapat dimintai izin. Nah, itu ya. Selanjutnya yaitu berdasarkan persoalan yang dibahas. Berdasarkan persoalan yang dibahas, teks biografi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, biografi intelektual. Kita bahas dulu ya yang pertama. Teks biografi ini dibuat melalui berbagai riset ya untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Nah, teks biografi jenis ini juga disajikan dalam gaya bahasa yang ilmiah. Contohnya, teks biografi intelektual adalah Gus Dur dan ilmu sosial. Transformatif, sebuah biografi intelektual yang ditulis oleh Syamsul Arif. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, biografi politik ya. Nah, biografi jenis ini mengisahkan pengalaman hidup seorang tokoh negara dari sudut pandang politik ya. Sama seperti biografi intelektual, teks biografi politik dilakukan dengan berbagai riset untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Terkadang juga teks biografi politik ini dibuat berdasarkan kepentingan tokoh yang diceritakan. Contoh ya, teks biografi politik adalah biografi politik Muhammad Hatta yang ditulis oleh Deliar Nur. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada biografi jurnalistik. Biografi jenis ini umumnya ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh-tokoh yang menjadi informan bahan pendukung teks tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas berdasarkan penerbitnya. Berdasarkan penerbitnya, teks biografi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah buku sendiri. Sesuai namanya, biografi jenis ini dibukukan dengan biaya produksi yang ditanggung sendiri oleh penerbitnya ya, atau penulisnya. Nah, biasanya buku biografi yang diterbitkan sendiri memiliki nilai komersial dan diprediksi laku di pasaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu buku subsidi ya. Berbeda dengan buku sendiri, biaya produksi biografi ini umumnya ditanggung oleh pihak sponsor, baik secara keseluruhan
keseluruhan atau sebagian. Biasanya biografi yang ditulis memiliki tema spesifik yang ditunjukkan ya untuk kalangan terbatas. Terima kasih yang sudah menonton video saya tentang pembelajaran kelas 10 yaitu mengenai teks biografi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk mensupport channel Tian Pradinita dengan cara mengklik tombol subscribe. Jangan lupa juga like, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.